di sini, benar ya. Benar ya, ini larutan A, larutan B. Untuk eksperimennya, larutan A mengandung 10 ml bahan satu. Nah, bahan satu kita tulis di sini. 10 ml, nih ya, 10 ml. Kemudian 20 ml bahan 2. Bahan 2 tulis sebelah kiri 20 ml. Kemudian larutan B memerlukan 15 ml bahan 1 dan 30 ml bahan 2. Nah, selanjutnya larutan A dan larutan B tersebut akan digunakan untuk membuat larutan C yang mengandung bahan sedikitnya. Nah, di sini ya, di sini ada larutan C. Nah, yang sedikitnya, nah di sini ada tambahan ini 40 ml larutan 1 dan 75 ml larutan 2. Nah, 75 sebagai pembatasnya. Harga tiap mililiter nih, harga mililiter larutan A 5.000, B 8.000. Buatlah model matematikanya agar biaya untuk pembuatan larutan C dapat ditekan sekecil-kecilnya. Oke, berarti pertama kita menentukan dia merupakan fungsi minimum ya. Jadi nanti Z-nya Z minimum, fungsi minimum ya, minimum boleh ditulis seperti ini 500x plus 8.000y. Nah, di sini ditambahkan tadi Bu Win belum menuliskan ya. Jadi x itu apa? Ya, dan y itu apa? Nah, belum ditambahkan di sini ya. Tambahkan x-nya itu apa dan y-nya itu apa. Jadi x itu adalah jumlah larutan A dan B adalah jumlah banyaknya larutan B dalam mililiter ya. Kemudian fungsi tujuannya ini, fungsi kendalanya, perhatikan ada dua fungsi kendala. Kita lihat ke kanan. Larutan C itu mengandung bahan paling sedikitnya 40. Sehingga sehingga ini untuk larutan C dia harus lebih besar atau sama dengan 40 karena paling sedikit 40, tidak boleh kurang dari 40. Berarti 40 boleh atau lebih dari 40. Nah, ini ya bahan sedikitnya. Nah, di sini menggunakan batasnya lebih besar sama dengan. Kemudian yang ini juga 20x plus 30y lebih besar sama dengan 75. Oke, X tadi apa? Banyaknya larutan A dalam mililiter dan B larutan B dalam mililiter. Nah, perhatikan tadi kayaknya Puin ada yang salah ya. Ya. Terus syaratnya tadi apa syaratnya? Variabel X dan Y-nya boleh nggak jumlahnya negatif? Tidak. Tidak, ya. Jadi ini tandanya lebih besar sama dengan. Syaratnya adalah non negatif gitu, oke. Nah, terus kemudian selanjutnya yang nomor 4. Ikrim, Bu. Oh, Ikrim. Panggilannya Ikrim ya? Iya. Martin. Ya. Oke, ya kita baca ya. Ini nomor 4 ini kadang ada yang bingung di sini ya. Seorang pedagang menjual 2 jenis buah, yaitu semangka dan melon. Tempatnya hanya mampu menampung, nah ini tempatnya hanya mau menampung sebanyak 60 kilo semangka. Lah ini hanya mampu menampung 60 kilo semangka. Pedagang itu mempunyai modal 140.000. Harga belinya semangka 2.500 dan harga beli melon 2.000. Keuntungan diperoleh dari penjualan semangka dan melon, semangka 1.500, melon 1.250. Tentukan model matematika dari permasalahan ini. Satu adalah menentukan tujuannya. Ingin keuntungan yang diperoleh
dari penjualan semangka adalah sekian. Nah, ini untuk malah keuntungannya. Berarti kalau keuntungan pengennya kan yang besar ya. Nah, ini keuntungan maksimumnya. Nah, berarti di sini nah ini ya ada maksimumnya. Nah, itu soalnya agak kurang ya, berarti kemarin nulisnya. Keuntungan maksimumnya fxy ini 1500x plus 1250y. Oke, x-nya itu ditulis ya. Jadi kan X-nya jumlah jumlah melon dalam kilogram dan Y adalah jumlah X jumlah semangka dalam kilogram dan Y itu adalah jumlah melon dalam kilogram. Ini X, kemudian ini Y. Nah, kemudian perhatikan kita lihat dari sini satu nggih. Ini variabelnya udah tahu semangka, melon kita tulis semangka di sini, melon di sini. Tempatnya hanya mampu menampung buah itu sebanyak 60. Berarti tempat di sini bukan tempat tapi apa? Seperti tadi ya, tersedia banyak. Nah, boleh karena tersedia. Nah, di sini tempat. Nah, tempatnya itu menampung 60 kilogram. Ini kok nggak ada ya semangkanya titik-titik, melonnya titik-titik. Nah, di sini 60 kilogram menampungnya. Kemudian pedagang itu mempunyai modal 1.500. Berarti modal itu apa toh? Uangnya atau uangnya ya. Atau di sini modal juga boleh, uangnya itu 140.000. Tulis di sini. Harga beli semangka. Nah, modalnya itu dipakai untuk apa? Untuk membeli semangka dan melon. Semangka harga belinya 2.500, melonnya 2.000, tulis di sini. Sehingga uangnya itu kalau untuk beli semangka dan melon itu adanya 140.000 atau di sini tersedia gitu ya. Tersedia uangnya 140.000. Kemudian selanjutnya, jika keuntungan yang diperoleh menjualan semangka per kilo 1.500, di sini untung UN, di sini uangnya atau uangnya yang dipunyai atau harga beli. Nah, tentukan model matematikanya ini ya. Nah, di sini tadi kan dia tersedia 60 kilo keranjang untuk semangka dan melon. Boleh nggak kalau Puwin beli semangka dan melon tuh lebih daripada 60 kilo? Boleh nggak? Coba Puwin mau tanya, ini Puwin dibantu tadi Mbak siapa tadi yang ngirim tadi? Ikrim, Bu. Mbak Ikrim mana Mbak Ikrim, suaranya Mbak Ikrim? Iya, Bu. Oh. Kayaknya tadi Mbak Ikrim juga ikutin tempatnya Mbak Ikrim ya. Ini suaranya di tempatnya Mbak Farida. Mbak Ikrim, uh, ini kan ada tulisan tempat hanya mampu menampung 60 kilogram buah semangka maupun melon. Nek lebih dari 60 kilo engko jebol. Berarti boleh nggak beli Puwin mau beli semangka dan melon tuh lebih dari 60 kilo. Misalnya semangkanya 30 kilo, melonnya 45 kilo. Boleh tidak? Halo? Eh, boleh, Gimana? tapi wadahnya nggak mencukupi, Bu. Iya, nggak mencukupi. Wadahnya tidak cukup. Jadi bisa nggak dimasukkan wadah? Nggak bisa kalau lebih dari 60 kilo. Tapi kalau Buin belinya pas 60 kilo bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi kalau Buin belinya semangkanya cuma 5 kilo, melonnya 5 kilo, bisa masuk wadahnya tidak? Bisa. Bisa. Jadi di sini bisa 60, bisa kurang dari 60 karena paling banyak itu 60. Nah, ini kuncinya berarti di sini tandanya fungsi pembatasnya kurang dari sama dengan. Ini fungsi pembatas yang pertama. Kemudian fungsi pembatas yang kedua, perhatikan di sini uang yang dimiliki adalah 140.000.
untuk membeli semangka itu per kilonya 2.500, melonnya 2.000. Maka di sini fungsi pembatas yang kedua kan punyanya 140.000. Nah, kalau modalnya itu berarti tidak boleh beli lebih dari itu. Sehingga di sini juga fungsi pembatasnya 2.500 X karena tadi semangka X, melonnya Y ya. Nah, 2.500 X tambah 2.000 Y ini juga kurang dari sama dengan 140. Tuh. Nah, kemudian, nah ini disederhanakan boleh nih ya sampai di sini. Tapi ini ada tandanya. Nah, ini fungsi pembatas yang kedua. Ingat syaratnya. Nah, sebagai fungsi pembatas lain itu harus variabelnya non negatif. Jumlah atau kilogram dari semangka dan melon yang dibeli kan tidak mungkin negatif, maka fungsi kendalanya ditambah ini fungsi maksimumnya di atas tadi fungsi tujuannya ya. Terus ini menjadi X lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Gitu ya, Mbak Oke. Ikrim ya. Iya, Sudah Bu. paham Mbak Ikrim untuk fungsi Eh, tujuan dan fungsi pembatas? sudah Bu, tadi sudah dikasih tanda kayak gitu, tapi masih ragu, jadinya dihapus, diganti sama dua. Oke, sekarang harus yakin ya. Sampai ini boleh disederhanakan juga boleh ya. Nah, kan kita hanya baru mencari model ya. Nah, jadi fungsi tujuan ini, tujuannya dulu di atas, pembatasnya ini, dan ini syaratnya di bawah. X lebih besar 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Dan selalu seperti ini, karena ini syaratnya. Nggih. Oke, yang nomor 5 ada yang bisa? Ada yang sudah belum? Belum? Ada Bu. Ada yang sudah kirim di grup? Nah, sebentar coba Buin cek dulu ya. Tuh, Mbak Swastika Alia. Panggilannya siapa nih? Swastika Bu. Siapa? Swastika Bu. Swastika. Iya. Iya. Oke, nah. Oke, ini nggak tahu nih. Ini langsung bisa bikin seperti ini atau tadi pakai anu juga matrik juga, Mbak Swastika? Ini Langsung dari Bu. langsung. Wah, ya. Nah, tapi kebalik ini ya, kita boleh ini. Bus X mobil Y kurang sedikit sekali. Tadi contohnya memang nah, di sini lebih bagus lagi ditambah ya. Bukan hanya bus tapi apa? Jumlah bus dan juga jumlah mobil. Misal jumlah bus adalah X dan jumlah mobil adalah Y. Nah, perhatikan di sini suatu lahan parkir memiliki luas 800 meter persegi dan hanya mampu menampung 60 bus dan mobil. Sebuah mobil menghabiskan tempat 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Biaya parkir 1.500 per mobil dan 2.500 per bus. Pemilik lahan parkir mengharapkan penghasilan yang maksimum. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, fungsi tujuannya itu di tentukan ya. Ini adalah F di sini maksimum. Penghasilan maksimum ya, maksimum dari fungsi tujuannya ini. Nah, pertama kita tulis dulu ini fungsi tujuannya. Kemudian selanjutnya, lihat di sini kita tahu di sini setelah kita analisis bahwa variabelnya adalah jumlah bus dan juga jumlah mobil yang parkir. Maka jumlah bus yang parkir itu X dan jumlah mobil yang parkir itu Y, kita misalkan. Boleh X1, X2 juga boleh. Nah, kemudian kita baca dari sini. Suatu lahan parkir memiliki luas 800 dan hanya mampu menampung 64 bus dan mobil. Jadi bus dan mobil ini jumlahnya hanya, jadi kalau misalnya Bu Win tulis di sini ya, ini ada bus, ini ada mobil.
Terus ini ada jumlah. Nah, jumlah mobil yang terparkir dan bus itu maksimal adalah 64. Maka tulis di sini. Kemudian lahan parkir. Lahan parkir. Ya, untuk bus membutuhkan lahan parkir 24 meter persegi dan mobil 6 meter persegi. Dan tersedianya, ini kayak tersedia sama ya. Tersedianya adalah 800 meter persegi. Nah, ketika tidak ada seperti ini kayak 64, ini kok enggak ada ya? Berarti di sini adalah X dan Y-nya. Nah, X ditambah Y 64, kemudian 24 plus 6Y sama ini kurang dari sama dengan. Kenapa bisa kurang dari sama dengan? Perhatikan yang pertama, lahan parkirnya hanya mampu menampung 64 bus dan mobil. Jumlahnya harus 64, tidak boleh lebih. Berarti tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian di sini lahan parkirnya hanya 800, berarti tidak bisa parkir lebih dari itu. Berarti ini juga kurang dari sama dengan. Pas juga boleh pas penuh, tapi tidak boleh lebih. Jadi ini fungsi kendala pertama, fungsi kendala kedua, dan ini sebagai syaratnya bahwa variabelnya harus tidak boleh negatif. Oke. Nah, sudah selesai semuanya. Coba sebelum ke latihan, nanti bisa dicoba latihannya sendiri. Bu Win mau coba kita bersama ya. Ya. Coba kita bersama-sama dulu ya sebelum ke ini. Bu Win ada latihan nih. Sebentar. Soalnya dari tadi suara Bu Win belum mendengarkan banyak suara di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Belum, Bu. Kalau tidak ada, Bu Win ingin panggil ya untuk bantu di sini. Sudah kelihatan? Oke. Sudah, Bu. Iya, yang mengerjakan baru yang ini Sri Kandinya, yang laki-laki belum kelihatan ya. Nah, coba Bu Win mau dengar suaranya. Ada yang laki-laki di sini nggak? Ada Mas siapa aja? Coba lihat ya. Coba yang kemarin ada Mas Arul, Hadir, Bu. Oke, Mas Arul kelihatan nggak layarnya Bu Win? Kelihatan, Bu.
Oke, bisa dibaca ini ya. Nah, kita bersama-sama ya. Sebuah pesawat udara berkapasitas bagasi tidak lebih dari 15 kilo. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 6 kilo dan ekonomi hanya 10 kilo. Pesawat hanya dapat menampung bagasi 640 kilo. Harga tiket penumpang kelas utama 500.000 dan ekonomi 400.000. Coba kita formulasikan bersama-sama, Mas. Eh, X-nya itu dimisalkan apa, Mas? Di sini yang merupakan X apa ya? Kelas utama. Kelas utama, oke. Kemudian Y-nya apa? Kelas ekonomi. Heeh. Nah, oke, ini fungsi tujuannya sudah dituliskan di sini ya. Nah, kemudian fungsi kendalanya. Coba fungsi kendalanya apa saja di sini, Mas? Coba baca ini ya. Sebuah pesawat berkapasitas bagasi tidak lebih dari 15 kilo. Nih, setiap penumpang kelas utama itu membawa 6 kilo, bisa membawa 6 kilo, setiap penumpangnya 6 kilogram, dan ekonomi 10 kilo. Pesawatnya hanya menampung bagasi. Nah, ini anu ya, yang pertama ini kita coret ya. Nah, oke. Nah, pesawat hanya dapat menampung bagasi 640 kilo. Berarti kendalanya bagaimana nih, Mas? Coba dibaca dari sini sampai sini. Berarti X adalah penumpang kelas utama, bukan kelas utama ini ya, tapi penumpang kelas utama. Dan Y adalah jumlah penumpang. Mana Mas Arul? Nih, tuin garis merah. Nih ya, eh, penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 6 kilo dan kelas ekonomi hanya 10 kilo. Malu Siti ini ya, lebih banyak. Nggak apa-apa, pesawat hanya dapat menampung bagasi 640 kilo dari kedua jenis penumpang tadi. Berarti fungsinya seperti apa, Mas Arul? 6X plus Ya. 6X plus 10Y plus 10Y lebih dari sama dengan 640. Oke, Buin tulis dulu ya. Coba temennya yang lain. Yang dari Buin garis merah, menurut Mas Arul, ini kita menuliskannya 6X plus 10Y lebih dari sama dengan 640. Ada yang mau memberikan komentar tidak? Kok Ya, silakan Mbak Dea. 6X plus 10Y kurang dari sama dengan 640. Iya, oke, kurang dari sama dengan ya. Kenapa? Karena di sini ada tandanya hanya dapat menampung ya, Mas Rul ya. Jadi kalau dapat menampungnya sekian, berarti dia hanya dapat menampung pesawatnya, hanya dapat menampung 640. Berarti dia tidak boleh lebih, hanya dapat. Nah, itu biasanya sini kata kuncinya untuk tandanya yang kurang dari sama dengan. Ya, kayaknya nomor 5 ini soalnya salah ini ya di buku. Kita lanjutkan coba soal nomor 6. Nah, tadi sudah ini kita naik dulu deh yang lebih mudah.
Ini bentar. Kok malah iya, kita yang agak mudah dulu. Sepertinya masih ada beberapa yang masih bingung ya. Nah, nomor 1 dulu. Nah, di sini. Sebuah toko kue akan membuat sebuah adonan martabak dengan 5 kg tepung dan 3 kg gula. Selain itu akan dibuat, nah, coba sini Puwin ingin dibantu. Ada Mbak Salsabila. Salsabilanya ada 2, Bu. Salsabilanya ada 2. Salsabila mana ini ya tadi ya? Oke, ganti aja. Ini saya pengen ke Mas. Apa ini ya? Ada Mas Sultan. Mas Sultan ada Mas Sultan? Ada. Oke, Mas Sultan. Kelihatan ya? Variabel Puwin ini X1 dan kita misalkan variabelnya X1 dan X2. Coba dibaca X1-nya apa, X2-nya apa di sini ya. Untuk X1-nya pakai jumlah tepung, Bu. Jumlah tepung. Itu dulu ya. Jumlah tepung. Terus X2-nya jumlah gula, Bu. jumlah gula. Sebentar. Oke, kita bahas ya. Sini Puwin baru tanya ini aja ya. Coba kita baca dulu yuk bersama-sama ya. Sebuah toko kue akan membuat sebuah adonan martabak dengan 5 kilo tepung dan 3 kilo gula. Selain itu, juga akan membuat adonan bakpao menggunakan 4 kilo tepung dan 2 kilo gula. Toko memiliki tersedia 10. Jadi seperti ini. Sebenarnya ketika kalian membuka matriksnya itu mau mendatar, maksudnya dari baris maupun kolomnya, itu boleh-boleh saja. Nih ya, di sini Puwin menulis sambil membacanya. Misalnya Puwin membaca di sini. Tapi lebih mudah ketika kita misalkan X dan Y-nya atau X1 dan X2-nya. Nah, caranya yang pertama kita harus tahu menentukan variabelnya itu apa. Kalau variabelnya nanti itu kita keliru, maka otomatis pengerjaannya pun pasti akan keliru. Oke. Nah, jika dalam 1 jam dapat dibuat 5 martabak dan 4 bakpao, formulasikan permasalahan di atas ke dalam model matematika. Perhatikan kalimat terakhir. Jika dalam 1 jam dapat dibuat 5 martabak dan 4 bakpao, formulasikan permasalahan di atas dalam model matematika untuk memaksimalkan waktu pembuatan. Nah, hati-hati nih ya di sini ya. Perhatikan. Di sini yang terakhir ini merupakan fungsi tujuannya. Dan fungsi tujuan itu pasti mengandung variabel X dan juga Y atau variabel X1 dan juga X2. Jadi mengandung variabel yang ditanyakan dalam soalnya. Jadi kita bisa lihat di sini variabelnya adalah martabak dan bakpao, ya Mas. Sultan bukan tepung, tapi martabak dan bakpao. Kalau kita tulis di sini ya. Di sini kita buat tanunya, di sini ada martabak, kemudian B kecil, ya. Terus di sini ada martabak, terus nih di sini ada martabak,
Terus kemudian ada geser. Ada bakpao. Nah, kita lihat di sini ya, kita baca ya. Sebuah toko kue membuat adonan martabak dengan 5 kilo tepung. Di sini tepung. Kemudian di sini gula. Nah, kita lihat ya. Martabaknya membutuhkan 5 kilo tepung, ini 5 kilo, dan 3 kilo gula. Bakpao membutuhkan 4 kilo tepung dan 2 kilogram gula. Toko ini memiliki persediaan, jadi di sini tersedia. Sediaan. Tersediaannya untuk tepung, dia punyanya 6 kilo. Tepungnya, mohon maaf. Toko memiliki persediaan sebanyak 10 kilo untuk bahan adonan martabak. Dan, ini ya, berarti 10 kilo. Kemudian, dan 6 kilo untuk bahan adonan bakpao. Jika dalam 1 jam dibuat 5 martabak, oh ini tersedianya di sini, mohon maaf. Ya, terus kemudian jumlahnya. Jika dalam 1 jam dapat dibuat 5, oke, mohon maaf ya Mas Sultan, ini sepertinya Mas Sultan. Jika dalam 1 jam 5 martabak dan 4 bakpao, oh ini jumlah martabak dan bakpao dalam waktu 1 jam, ini ada 5 martabak dan 4 bakpao. Ya. Nih, kemudian formulasikan masalah ke dalam model matematika untuk memaksimalkan waktu pembuatan. Nah, oke, mohon maaf Mas Sultan tadi Buin yang erung nggih. Coba Mas Sultan di sini. Fungsi tujuannya apa Mas Sultan? Mas Sultan masih mendengar suaranya Buin? Masih Bu. Aku masih bingung yang Ibu. Ya. Nih ya, tadi kan sudah Buin kasih ini garis ini yang akan memformulasikan fungsi tujuan 5 martabak dan 4 bakpao. Berarti apa? Berarti 5x ditambah 4y gitu Bu. Mana? Nih, Buin tulis ya. Oke. Ada yang mau kasih komentar di sini? Sorry. Halo? Lima X plus 4Y. Oke, yang lain ada yang mau memberikan komentar? Tidak ada? Bener nggak jawabannya Mas Sultan?
Coba laki-lakinya yang lain siapa? Ada Mas siapa nih? Mas Rian coba. Bener nggak Mas Rian? Ada yang namanya Mas Rian, enggak ya? Benar. Hadir Bu, sebentar Bu, masih bingung juga Bu. Sepertinya benar Bu, seperti itu. Feeling saya juga seperti itu. Pilih saya. Oke, sebentar. Kita ke fungsi kendalanya dulu nggih. Nah, perhatikan di sini. Untuk X1 dan X2 tulisannya di sini. Nah, tadi benar X1-nya adalah tepung, X2-nya adalah gula. Nah, ini Buin ini belum mengerjakan sama seperti kalian juga ya. Jadi kita sama-sama membaca. Tapi nanti kita menemukan ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Nah, Win hapus nih ya. Perhatikan di sini. Dari permasalahan ini, kalau kita lihat dari permasalahan ini, maka tadi benar Mas Sultan, X1-nya adalah tepung, jumlah tepung, dan X2-nya adalah gula. Nah, kalau X1-nya itu tepung, X2-nya gula, maka di sini akan menjadi 5 X1 plus, di sini ya, fungsi kendala yang pertama, di sini 5X1 plus 4X2. Nah, ke sini tersedianya dari sini kita bacanya ya. Tersedianya adalah 10, berarti kurang dari sama dengan 10. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua itu 4X1 tepung ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini untuk fungsi kendala yang kedua. Dan ini untuk syaratnya lebih besar sama dengan 0. Ini yang terakhir ini ya. Dalam 1 jam dia dapat membentuk 5 martabak dan 4 bakpao. Formulasikan permasalahan di atas ke dalam model matematika. Nah, ini harusnya dia mengacu pada tepung dan gulanya tadi ya. Soalnya harga tepung itu sekian dan harga gula sekian. Nah, itu bisa. Tapi di sini malah membuat martabak dan bakpaonya ya. Jadi ini yang kelima ini juga tidak sinkron soalnya nggih. Kita coba lagi satu lagi soalnya. Nah, sudah di-download PPT-nya nggih? Coba. Coba kalian coba nomor 1 dan nomor 2 yang ada di latihan PPT-nya. Ya, kalian coba dulu nggih. Kalian coba nanti Buin panggil salah satu untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, kalau tadi kan sudah ada yang kirim ya, nomor 1 dan nomor 2 saja. Coba kita masih punya.
Hanya modelnya saja ya.
Oh, mohon maaf, sorry. Suaranya Bu Win tidak terdengar ya? Iya, Bu. Oh iya, jadi tadi saya off-kan, lupa saya on-kan suaranya ya. Nah, terus saya ngomong kok saya panggil-panggil nggak ada yang mendengar nih ya. Oke, Bu Win ulangi sedikit ya. Ini style jas-nya ini akan menjadi fungsi ini sebagai di fungsi tujuannya itu kalian akan menentukan mana merupakan variabel X, mana variabel Y-nya. Lebih memudahkan di situ. Kemudian dibuat matriks seperti ini sehingga fungsi tujuan yang pertama, makanya tadi saya panggil, ini apa ya kok nggak mendengar semuanya. Oke, di sini kita bersama ya. Berarti ini nanti dilanjutkan ya. Nah, coba kalian lanjutkan. Ini sudah dibentuk matriknya, tinggal kalian ada fungsi tujuan, fungsi pembatasnya apa, dan juga tadi syaratnya non negatif. Itu nggih. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, tidak ada kayaknya ya. Baik, Pak Nuril, ini mohon izin. Ini saya gunakan soal Pak Nuril untuk tugasnya anak-anak, Pak, biar apa namanya ada kesamaan yang kita sampaikan juga. Belum, itu masih 2 periode, salah lagi 2 minggu, 1 bulan lagi. Ya, pripun Bu Wiwin, monggo. Kalau dikasih tugas tidak apa-apa. Saya Iya. nyantai saja. Iya, baik. Ini kan ada ini yang mau diselesaikan. Nanti boleh dilanjutkan dengan Pak Nuril. Ini saya mohon izin ada tugasnya ini sudah biar sama. Kemarin saya ambil dari soal-soalnya Pak Nuril juga untuk tugasnya yang bisa dibahas dengan anak-anak gitu, nggih. Jadi nanti Oh, di upload di sini ya di Google Classroom-nya sudah Bu Win berikan tanda seperti itu, sudah berikan keterangan bahwa nanti boleh difoto ataupun di scan gitu ya dalam satu file sehingga kalian cukup uploadnya sekali di situ. Oh iya. Oh. Itu nggih. Baik, terima kasih Pak Nuril. Monggo bisa dilanjut Pak Nuril untuk latihannya atau bagaimana? Mboten nggih, saya ada yang mau disampaikan atau ditanyakan mboten niki dari mahasiswa semua? Nggih, Mbak Anifah. Bu, saya mau tanya, Bu. Oh, Mas Rian, Mbak Anifah dulu ya. Izin tanya, Bu. Berarti untuk tugasnya yang tadi soal latihan 1 dan 2 itu tadi terus dilanjutkan begitu nggih, Bu? Nggih, betul. Tinggal melanjutkan sampai 5. Oke. Makasih, Sudah? Bu. Iya, silahkan Mas Rian. Iya benar Mas Rian tadi yang tanya ya. Nggih, Bu, benar. Ini saya mintanya ini disuruh nyari bentuknya saja ya, Bu. Kayak apa namanya? Bentuk matematisnya saja kayak apa ya? Nggak usah hasilnya. Nggih, betul, model matematisnya saja. Nah, itu. Ya. Jadi satu ada fungsi tujuannya, kemudian ada fungsi kendalanya, jangan lupa untuk syarat non negatif. Itu nggih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan lupa ketika menulis selalu dimisalkan X-nya apa, Y-nya apa, atau pakai X1, X2 itu dimisalkan X1, X2-nya apa. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Win pamit undur diri, nggih, Pak Nuril, mohon maaf. Nggih, monggo silakan dilanjutkan. Mohon maaf segala sanila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah nyampe ke Bu. Teman-teman tadi kan sudah membuat model. Ya, sekarang teman-teman lanjutkan lagi ke proses penyelesaian. Dia nyari maksimal atau nyari yang minimum. Dari soal yang nomor 3, 4 sama 5. Tadi kan sudah di depan kan sudah dibahas ya, modelnya nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sudah? Nah, sekarang dari model itu diselesaikan menjadi dari persamaan itu bisa pakai grafik, bisa pakai eliminasi, bisa substitusi, digambar dan sebagainya. Sehingga nanti teman-teman bisa menyelesaikan masalahnya di berapakah keuntungannya, kan begitu. Oke? Oke, silakan absen 1 sampai
kita buat saja absen 1 sampai 10 itu ngerjakan nomor 3, 11 sampai 20 nomor 4, yang 21 sampai 33 nomor 5. Saya pengen tahu hasilnya. Sudah ada yang dikonfirmasi lagi dari modelnya? Dari modelnya ada yang dikonfirmasi apakah sudah benar atau salah? Nomor 3 bentuknya apa? Yuk nomor 3. Siapa yang tadi sudah jawab nomor 3? Anissa, Pak, tadi yang jawab. Saya, Pak. Yuk, apa modelnya? Modelnya tadi 10x plus 15y lebih dari sama dengan 40, 20x plus 30y lebih dari sama dengan 75. Terus, fungsi Z-nya? Untuk fungsi Z-nya 5000x ditambah 8000y. Nyari apa? Itu nyari minimumnya. Nah, cari. Oke, itu berarti soal nomor 3. Berarti absen 1 sampai absen... Anissa nomor absen berapa? Saya absen berapa ya? 20... 20... Enggak apa, Pak. 27 insya Allah. Bukan juga. Anissa absen 29. Gitu. Oke, itu ya, teman-teman. Tadi sudah surat. Berarti saya dibacakan lagi. Yang nomor 4 tadi siapa? Yang 4Y kurang dari 60, 5X plus 4Y kurang dari 280, fungsinya maksimal ya tadi. Soal nomor 4. Ayo, siapa yang jawab soal nomor 4 tadi? Mbak Ikrim, Pak. Ikrim. Saya, Pak. Fungsinya maksimal ya? Iya. 1500X ditambah 1250Y. Oke, nomor Iya, 5. Pak. Nomor 5 siapa? Rian tadi ya? Rian apa siapa? Enggak. Atau Sultan? Saya bisa swastika Saya, juga. Pak. Kirim juga, Pak. Oh, swastika. Swastika apa? X plus Y kurang dari 64, 24X plus 6Y kurang dari 800. Ya, fungsinya maksimal juga ya? Maksimum, Pak. Ya, maksimum 1500X ditambah 1500Y. Nah, silakan. Tadi Kebalik, absen Bapak, 1. maaf. Apa? 2500X plus 1500Y. Ya, kan sudah benar toh. Oke ya. Absen 1 Sama sampai permisalan tadi, Pak. Itu kebalik. Permisalan X-nya tadi kan. Kan jadi 6X plus 24Y. Tadi kan di swastika jawabannya 24X plus 6Y. Oh, kebalik. Iya, kebalik juga kan itu kan kata Ibu tadi. Jadinya gimana? Oke. Jadinya apa? X plus Y. Terus 6X berarti. Iya, Pak, 6x. Oke. Oke. Ya, oke, silakan dicari sampai dia yang diminta apa. Kalau yang nomor 3 itu minimum, yang nomor 4 sama 5 itu maksimum. Silahkan gambar. Dari gambar itu nanti baru teman-teman cari titik potongnya di mana, dia optimalnya di mana. Baik optimal minimum atau optimum maksimal begitu. Silahkan. Saya tunggu 10 menit.
So apik berarti ya. Soal. Terus itu yang mungkin cari kelas itu lain. Pak, mohon maaf, mau tanya. Jasmine gimana? Sudah selesai? Belum, Pak, mau tanya. Yang Ya? nomor 5 itu tadi permisalannya untuk X dan Y-nya jadinya yang mana ya, Pak? Soalnya punyanya Rian itu tadi kebalik katanya. Oke. Mohon maaf Pak. Ternyata punya saya salah Pak. Saya tadi salah nangkep maksudnya berarti. Salah Terus aku permisalan saya. piye? Bener yang punya swastika tadi Pak. Berarti apa? Yang apa namanya? Yang dikirim swastika di grup itu Pak. Yang benar. Punya saya tak hapus saja Pak. Biar tidak membingungkan. 24X. Oke. Ya. 24X plus 6Y kurang dari 800. Itu Jasmine. Oke, Bapak, makasih. Ya.
Ada yang sudah? Ditunggu aja, Mas. Oh, nggak ke sini. Nggak mau nengok. Oke. Nomor 3 sudah? Gambarnya begini? Gambarnya begini enggak? Iya, Pak. Berarti optimalnya di mana? Kelihatan? Nah, nih. Jadi optimalnya di titik sini 4,0 sama titik sini. Karena kan ini belum, bukan yang bawah, bukan daerah penyelesaian. Yang ini sama ini yang merah. Kalau yang biru kan enggak masuk, karena kan yang kotor masuk di sana. Tinggal masukkan ke fungsi biasa. Berarti berapa? Kalau 4,0 20.000, ya Allahnya apa loh, Cak masih punya. 0, berapa ini? Ini 2,2/3. Jelek angkanya. Karena 0 ditambah 8.000. 8.000 berapa ini? 6, 8. 8/3. Berarti 64.000/3 ya? Bingung? Ayo, siapa yang absen 1 sama 3? Sampai 10. Ayo, Ulum. Ulum, berapa Ulum? Jawaban Ulum. Ulum Rosida.
Saya tadi nyobanya di GeoGebra, Pak, gambarnya. Ya, Pakai grafik. enggak, titiknya aja, titiknya potongannya gimana? Saya tadi masih nyoba di gambarnya, di grafiknya. Oh, belum DP-nya. Belum. Oke, oke, siap. Pak Nuril cari di GeoGebra ya, sebentar ya. Di kok malah ke sini. Apa nyarinya? Ke kalkulator. Oke, kita coba. Sepuluh X plus 15Y lebih besar sama dengan 40. Terus yang kedua 20X plus 30Y lebih besar sama dengan 75. Kan sama. Nah, gini kan belum. Cuma warnanya aja, coba kita kasih warna. Nah, sama ya. Berarti kan titik potongnya sini. Tadi 4,0, kalau yang di sini 2,3. Itu bedanya GeoGebra sama Demos. Jadi kita nggak bisa klik langsung munculnya. Kalau di Demos langsung muncul. Sama aja gambarnya. Berarti gambarnya yang biru yang menjadi daerah penyelesaian. Maka tinggal dimasukkan saja titiknya 4,0 sama 0,2,677 berapa tadi? 677 itu dianggap 2/3. Berarti daerah titiknya itu 4,0 dan 2, titiknya adalah 4,0 dan 0,2 pecahannya 2/3 gitu. Kalau melihat gambar dari, kalau di GeoGebra itu tidak muncul titik setnya ya, tapi yang muncul di Demos itu lebih muncul. Kita bisa ngetiknya, kita bisa ngekliknya, bisa. Ini kan sini muncul 4,0, di sini 0,26 gitu. Tinggal dimasukkan ke persamaan yang tadi berapa itu? 5000X plus 8000Y. Berapa? Ada yang sudah nyoba dari kelompok 1? Dari kelompok 1 yang lain, Rian berapa? Ayo Yan, tugasmu Yan. Mohon maaf Pak, belum nyoba Pak. Loh, Yan. Iya Pak, tadi ini saya kejar sholat duhur Pak, belum sholat tadi. Astagfirullah. Alhamdulillah sudah Pak sekarang Pak. Oh. Ampun Pak, mohon maaf Pak. Ayo Intan ada enggak Intan? Intan Salsabila Jauhari. Enggak ada? Ayo Lum, hitung Lum. Berapa nilai maksimalnya Lum? Konco-koncomu enggak ada yang respon Lum. Farida. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Nomor 4 berarti. Nomor 4. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi nomor 4. Nomor tadi X plus Y kurang dari sama dengan 60
sama berapa tadi? 5x plus 4y. Salah. 5x plus 4y kurang dari 280. Oh, gambarnya begini. Mana? Oh, ini gambarnya. Oke. Berarti bisa jadi titik sini. Titik sini berapa? Nah, 0,60 sama titik sini. Oh, ini langsung bisa temu lah. Ini temu loh, Nak. Oke, berarti kita bisa pakai demos. Titik potongnya tanpa mengeliminasi, kita langsung ketemu 40 sama 60. Siapa yang nomor 2? Nomor 2 itu Hanifah. Ini Belum sudah selesai, Pak. Sudah sampai mana? Kita lihat yang ini. Nah, nih. Di situ titiknya. Jadi demos ternyata lebih bisa daripada GeoGebra. Karena dia sudah bisa tanpa mengeliminasi, dia sudah mendeteksi di manakah Oke, belum ada yang selesai, yang lainnya? 20 tuh siapa? Bella, ayo Bella. Bella. Sebentar, Pak. Ya. Ketemunya keuntungan maksimalnya 85.000. Iya. 85.000. Titiknya sudah benar belum? Titiknya yang digambar itu sudah benar belum? Nggih, ini yang disubstitusi itu yang 40,20 nih kuwi, Pak. Ya semuanya. Kan kita belum tahu, makanya kita mencari yang optimalnya di mana. Nggih, bentar. Oh, berarti titik ini ya. Titik ini 60, 0,60. Kalau titik ini berapa ya? Oh, nggih, Pak. Yang 85.000. Dari mana? Yang dari disubstitusi 40,20 ini ke rumus fungsi keuntungan maksimalnya. Oke. Terus yang 560 berapa? 56. 56. Yang 56 itu berapa tadi? 84 kalau nggak salah. Terus yang 60? Yang 60 75. Oke, itu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mencoba pakai demos. Kalau untuk, makanya ini kan baru satu penyelesaian. Nanti kan teman-teman harus menyelesaikan dulu, ada 8, ada 7 yang harus teman-teman kuasai itu. Itu ya. Jadi tetap teman-teman harus menggambar dulu, baru eliminasi, substitusi, ataupun gambar saja juga boleh. Begitu ya. Oke, lanjut. Kita soal yang nomor 3. Nomor 3 tadi. X plus Y. Sama ya? Oh, iya. Kurang dari sama dengan 64. Sama
24X plus 6Y kurang dari 800. Nah, ini gambarnya. Siapa? Anissa. Iya, Pak. Ketemu Gambarnya maksimum. begitu apa enggak, Anissa? Iya, pakai kayak tadi saya udah nyoba yang pakai Desmos terus sama yang manual nyari X sama Y-nya. Hasilnya Oke. sama. Oh, kok koma ya? Koma Iya, ya? emang. Iya. Hasilnya nanti maksimumnya itu 136.889, Di titik mana? itu sama di titik, kalau di Desmosnya titik 23,114. Itu berapa ini? 23, berapa ini? 23 sepertiga ya? Kalau di apa? Manualnya. Kalau di manualnya atau pecahannya itu yang X tadi, sebentar 2500. Oh ya, yang X-nya itu 368/9, yang Y-nya 208/9. Oh ya, berarti 9. Berarti itu 23/9,40/8/9. Oke. Oh iya, sayangnya berarti angkanya juga jelek ya? Iya. Berapa keuntungannya? Kalau keuntungannya hasilnya itu yang sebenarnya itu 136.889, itu, Pak. Terus kalau berarti kalau dibulatkan nanti 137.000. Oke. Ya. Udah ya, itu saja yang teman-teman bisa mencoba lagi. Teman-teman nanti saya kasih tugas lagi, enggak apa-apa. Tugasnya yang dari Bu Wiwin selesaikan dulu saja. Saya pengen tahu teman-teman untuk metode yang ini, yang inverse, OBE, inverse sama climbernya belum. Tapi enggak apa-apa, nanti setelah dari Bu Wiwin saja enggak apa-apa. Mau nanti setelah Bu Win selesai apa nanti sekarang aja? Mumpung masih hangat. Saya sudah, Pak, yang metode Kramer. Ini nyari nilai X, Y, Pak ya? Iya. X, Y, Z. Ya. Oke. Itu ya. Jadi nanti saya saya titip PJ-nya aja enggak apa-apa. Nanti untuk yang tugas yang dari saya titipkan PJ, diambil, atau enggak saya di PJ, nanti dikumpulkannya hard copy. Oke, cukup hari ini itu saja dulu. Nanti saya pengen lihat teman-teman di 3 metode yang lainnya itu. Baik itu Clammer, OBE, ataupun yang inverse. Lah ini masih ukurannya 2x2. Saya nanti akan nambahin lagi ukurannya yang 3x3. Modelnya itu. Gitu. Oke, cukup. Itu saja dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Minggu depan itu kita sudah masuk ke simple kayaknya. Iya, simplek maksimal sama minimum. Nanti baru minggu depan kan sudah big M sama 2 fase. Oke. Teman-teman nanti coba untuk yang simplek nanti kita praktek lagi pakai ini Lindo atau POM. Oke, nanti tidak apa-apa. Kalau yang Lindo kemarin masih ada free kayak kalau nggak salah. Kalau yang POM itu masih bisa. Oke, itu dasarnya dari OBE. Makanya teman-teman harus bisa OBE dulu. Gitu. Harus menemukan titik kunci, kolom kunci sama baris kunci. Oke. Cukup, itu saja dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Mari kita akan membaca doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.